Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang operasi unit kontrol. Unit kontrol adalah komponen krusial dalam proses komputer dan sistem kontrol otomatis yang mengatur aliran data dan instruksi untuk memastikan eksekusi tepat untuk krusial. Nah, selanjutnya ada pengertian dan fungsi unit kontrol, di mana pengertian dan fungsi unit kontrol tersebut mempunyai tiga, yaitu yang pertama pengarahan sinyal, yaitu mengatur sinyal kontrol dalam CPU dan perangkat lain untuk operasi yang mulus. Dan yang kedua, yaitu eksekusi instruksi, itu mengontrol eksekusi instruksi secara berurutan, dari fetching hingga penyimpanan hasil. Dan yang ketiga adalah aliran data dan timing, menyelaraskan aliran data dan pengatur waktu antar unit komputer. Selanjutnya merupakan jenis unit kontrol. Ini ada hardware control unit. Biasanya tetap menggunakan sirkuit digital dan gerbang logika. Cocok untuk sistem dengan instruksi yang tidak berubah. Nah, kalau bisa lihat di sini ada gambarnya tersendiri ya. Lalu yang kedua ada microprogram control unit, yaitu menggunakan memori mikroprogram lebih fleksibel dan mudah diubah. Ideal untuk sistem yang memerlukan pembaruan. Ini termasuk memori ya teman-teman. Lanjut, proses kerja kontrol dalam CPU. Di sini tertera cara proses kerjanya. Yaitu pertama fetch, mengambil instruksi dari manual utama. Jadi setelah mengambil instruksi dari yang pertama, dia disebut fetch. Yang kedua decode, yaitu menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol. Di sini termasuk penerjemah ya teman-teman. Lalu execute, yaitu mengatur eksekusi operasi oleh unit ELU. Ini yang manage teman-teman, maksudnya manage eksekusinya operasi, yaitu ELU. Lanjut nomor 4, store and cycle. Di sini tempat penyimpanannya, yaitu menyimpan hasil, memulai siklus berikutnya. Bukan loh. Di sini ada prinsip kontrol otomatis, feedback control. Ada pengukuran, aktuansi, perbandingan, pengaturan. Pengukuran itu kayak sensor pengukuran variabel proses. Kalau aktuator pengubah kondisi proses. Perbandingan itu membandingkan dengan set point. Pengaturan, controller menentukan aksi. Contoh aplikasi operasi unit kontrol. CPU mengontrol aliran data dan instruksi memori dan peripheral. Kontrol level cairan, sensor, dan katup otomatis menjaga level tangki. Industri kimia adalah pengaturan tekanan dan suhu dalam reaktor. Kalau kontrol PID digunakan untuk menjaga kestabilan dan performa proses. Jadi teman-teman bisa lanjut lihat di sini ya. Ini ada gambarnya tersendiri. Elemen sistem kontrol otomatis. Ada pengukuran sensor, aktuator, pengendalian kontroler, dan proses. Pengukuran sensor mengukur variabel seperti tekanan, suhu, dan aliran untuk feedback. Jadi di sini mengukur tentang ada tekanan, suhu, dan aliran untuk feedback. Untuk apa ini? Yaitu untuk balasan yang udah ditekan di sini. Itu. Lanjut. Mengubah kondisi proses, misalnya katup atau motor. Jadi di sini adalah prosesnya teman-teman. Terus pengendalian kontroler, proses sinyal dan menentukan aksi yang diperlukan. Jadi sini juga memproses teman-teman. Jadi sinyalnya juga ditentukan di sini sama aksinya yang akan diperlukan. Proses sistem fisik yang dikontrol seperti tangki atau mesin. Sama juga di sini tempat pengontrolan di mana contohnya adalah tangki atau mesin tersebut.
Terus kesimpulan, unit kontrol adalah otak pengatur dalam proses dan sistem kontrol, memastikan instruksi dan proses berjalan sesuai rencana. Beragam jenis dan desain unit kontrol memenuhi kebutuhan aplikasi yang spesifik. Prinsip kontrol otomatis yang penting untuk efisiensi dan keamanan proses modern. Jadi pada line yang terakhir ini adalah prinsip kontrol otomatis sangat penting. Ini harus di underline ya teman-teman karena sangat penting untuk efisiensi dan keamanan proses modern. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.